hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, oh, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Shalom teman-teman OBS yang luar biasa, sahabatku yang dahsyat luar biasa. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di OBS hari ini, teman-teman ya. OBS yang sangat dahsyat yang akan berkati kita, dan kita memang tidak bisa online langsung saudara ya, live, tetapi saya percaya berkat Tuhan tetap sama, pengajaran firman Tuhan tetap akan bisa turun memberkati setiap Anda dan saya yang luar biasa. Dan hari ini kita berbicara tentang lanjutan dari Efesus pasal 2 minggu yang lalu. Kita memasuki Efesus pasal kedua ayat yang ke-11
sampai ayat yang ke-22. Nah, tema kita hari ini adalah One in Christ, satu dalam Kristus. Wah, itu udah biasa, betul saudara. Tapi kalau kita membaca nanti kitab Paulus ini kepada jemaat di Efesus menjadi sangat menarik karena background pemahaman, sekali lagi background pemahaman Yahudi dan juga bukan Yahudi atau Yunani dan Romawi yang mungkin sampai hari ini masih menjadi background atau mindset yang sama antara Anda dengan saya mungkin, atau mungkin kita semuanya orang percaya dengan orang lain begitu ya. Nah, hari ini mari kita akan belajar tentang One in Christ dalam tulisan Paulus dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, ini menjadi menarik ya. Wow, luar biasa kalau kita baca bagaimana penjelasan Paulus kepada setiap orang, diawali dengan kasih karunia bahwa hidup kita, keselamatan kita bukan hanya karena perbuatan baik kita, tetapi iman kepada Kristus, dan semua itu dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus ketika mati dan bangkit memberikan jalan keselamatan. Nah, pernah nggak saudara-saudara ya berpikir ya teman-teman OBS yang luar biasa nih. Oh ya, saya lupa ya, saya ingin berterima kasih buat sahabat-sahabat OBS. Sekali lagi terima kasih buat doa-doanya, buat dorongannya untuk melayani lebih lagi melalui channel ini atau melalui program ini, supaya kita bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih juga buat kontribusi untuk pelayanan gitu ya, yang kita kemudian juga bagikan juga kepada hamba-hamba Tuhan di daerah. Berkat yang saudara sudah berikan, kita juga bagikan juga kepada hamba-hamba Tuhan di desa saudara ya, supaya mereka juga terima berkat, lumbung mereka juga dipenuhi dengan berkat Tuhan. Dan saya terus berdoa bagi sahabat-sahabat yang terkena kanker, kiranya Tuhan akan menolong saudara. Dalam doa keluarga kita juga mendoakan. Dan kemarin saya melayani di Wisma Atlet, saudara ya, baik di Nakes ya, Nakes, tapi kalau untuk pasiennya kita pakai Zoom. Dan seperti terbuka gitu, saudara. Mari kita doakan terus relawan-relawan tenaga kesehatan yang sudah ada yang 10 bulan, saudara, dari bulan April tahun lalu sampai hari ini masih meninggalkan keluarga mereka demi melayani, menjadi berkat bagi mereka yang terkena COVID. Dan saya juga bersyukur bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan yang begitu luar biasa hatinya itu jadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati saudara. Dan juga bagi teman-teman yang kena COVID, saya berdoa hasil swabnya
negatif dan bisa kembali pulang ke rumah dengan ketemu keluarga lagi ya. Tapi isoman dulu ya berapa hari kalau nggak salah. Dan bagi teman-teman yang kemarin meminta bantuan doa buat keluarga, buat pekerjaan, kiranya Tuhan juga menjawab doa-doa saudara. Tuhan memberkati saudara, mengurapi saudara terus berjalan dengan tuntunan Tuhan. Dan juga kemudian buat teman-teman yang meminta bantuan doa karena sakit tertentu begitu ya. Kami berdoa supaya terus Tuhan akan menjamah, melawat saudara, memberikan kekuatan yang baru, dan Anda tetap bersukacita melihat karya Tuhan yang besar, karya Tuhan ajaib mengerjakan kehidupan saudara. Wow, sekali lagi thank you buat teman-teman sahabat-sahabat yang tetap join ya di OBS. Dan kita lanjutkan pelajaran kita. Saudara, pernah nggak Anda berpikir tentang ada orang yang tiba-tiba begini, waduh, kamu mah nggak level sama saya. Kalau di gereja kadang-kadang ya mungkin kita nggak lihat status di tempat lain. Kalau di tempat lain, di umum area publik ya mungkin malah kelihatan ya orang-orang yang bermobil, orang-orang yang mobil mewah atau biasa sudah masuk ke mall, terus mulai lihat kalau lagi makan di restoran, lihat itu kira-kira sepatunya merek apa begitu ya. Atau kalau waktu dinaruh tasnya itu Gucci apa Kendi begitu ya. Kita mulai melihat ini, wah ini Zahra apa Sarah 00 apa Saras 008 jangan-jangan gitu ya. Itu jelas terlihat. Tetapi kalau di gereja kadang-kadang ada nggak ya saudara, atau mungkin jangan-jangan kita yang melakukan, loh ini pelayan senior, kamu tuh belum level lah, nggak selevel sama saya, kamu tuh apa ya, kurang kudus ya, kurang suci begitu, atau saya ini orang yang paling dekat dengan Tuhan, dan begitu didekatin sama lain menjauh, aduh jangan, nanti urapan saya hilang begitu saudara ya. Paling hebat, paling bisa, paling segalanya. Dan kalau kita melihat orang seperti ini, ada dua kemungkinan ya, kita menjadi tiga ya, berarti minder, kagum, atau malah nggak suka kita ya, karena nggak bisa deket, atau ini orang kok sombong banget begitu. Nah, Anda perhatikan Paulus sepertinya mengangkat sebuah peristiwa yang menarik sebenarnya dalam kehidupan berjemaat hari itu di Efesus ya. Sekali lagi di Efesus sendiri ada orang Yahudi, Kristen, ada orang Yunani yang juga Kristen, juga mungkin ada orang Romawi, dan di luar dari tiga kelompok ada kelompok disebutnya namanya orang barbar yang mungkin dianggap budayanya, filosofi hidupnya lebih rendah, jauh lebih rendah ya, kayak orang yang nggak punya aturan. Sementara yang tiga ini dianggap hebat begitu saudara ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ya kalau kita ada di tengah sebuah jemaat yang kemudian masih membeda-bedakan gitu ya, atau mungkin yang teman-teman Batak melihat yang Jawa, oh Jawa kau, macam mana kau itu gitu, atau orang Jawa ngelihat orang Batak, kasar men wong iki ya, ngomong gitu kasar wong iki, jadi kita nggak nyaman untuk berduaan atau bersama-sama dalam sebuah ibadah saudara ya. Nah, hari ini Paulus mengingatkan saudara, ini menjadi peringatan yang menarik. Kemudian ayat 11 yang kita baca, karena itu ingatlah. Nah, ingat apa saudara? Ingat bahwa memang ternyata ada dinding pemisah yang telah terbuat sebelum mereka percaya Tuhan gitu ya. Yaitu tentu karena Kristen awal adalah orang Yahudi, ya tentu orang Yahudi saudara ya. Bahwa ada dinding pemisah pertama yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Nah, orang Yahudi merasa kepada orang yang tidak bersunat dianggap sebagai orang yang kafir, karena itu tanda lahirah saudara, tanda lahirahnya orang yang Yahudi ya harus bersunat dan keturunan Yahudi gitu ya. Dan seringkali ini dibesar-besarkan oleh orang Yahudi saudara ya. Sehingga kalau Anda lihat bahwa kata-kata Paulus dalam ayat ke-11 tadi menunjukkan bahwa ia tidak mementingkan persoalan lahiriah ini begitu ya. Bukan sunat secara fisik, tetapi sunat secara hati. Nanti kita bisa lihat di Roma pasal 2 ayat 28 atau 29 saudara ya. Dan juga kemudian kalau kita perhatikan bahwa orang-orang Yahudi ini selalu mempertentangkan bahwa merasa bahwa saya ini orang Israel yang menjadi calon pemiliknya kerajaan surga lah gitu. Saya ini orang pilihannya Tuhan. Saya ini pasti mendapat bagian kemuliaan Bapa. Sepertinya dia ngomong begitu saudara ya. Tetapi Paulus juga kembali mengingatkan bahwa dulu tanpa Kristus kamu yang termasuk kewargaan Israel gitu ya, merasa bahwa lebih hebat, lebih luar biasa, tapi sebenarnya ternyata juga tidak mendapatkan bagian yang dijanjikan kalau tanpa Allah yang menjadi pengantaranya begitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan saudara ya, terjadinya dinding yang tebal pemisah itu seperti peristiwa ini atau
atau latar belakang ini ya, bahwa kadang-kadang orang kafir itu disebut anjing oleh orang Yahudi. Anda bisa melihat Matius 15 ayat 26 saudara ya. Bagaimana mereka menunjukkan rasa jijik kepada orang kafir gitu ya. Oh nggak bisa lah. Itulah kenapa kemudian Tuhan ketika di Kisah Para Rasul menceritakan tentang Petrus yang kemudian dikasih tahu harus datang ke rumah seorang yang bukan Yahudi. Nah mungkin kaget saudara ya. Kaget karena kenapa? Itu bangsa kafir. Bangsa kelas 2 begitu ya. Dan buat orang pemikiran Yahudi saudara, bahwa orang-orang kafir itu diciptakan Allah untuk menjadi bahan bakar neraka saudara ya. Dan bayangkan ya, sejahat itu pola pikir, sehingga gak mau mendekat, gak mau membawa kasih Tuhan, sehingga akhirnya orang tidak bisa mengerti siapa itu Mesias juru selamat saudara ya. Karena tembok yang begitu luar biasa ini buat orang Israel, mereka berpikir Allah hanya mencintai Israel dari semua bangsa yang diciptakan, sehingga nggak ada keselamatan di tempat lain. Itu berbeda dengan karya Allah ketika pro-evangelius atau pro-evangelium, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dengan Hawa, maka Tuhan merencanakan melalui keturunan wanita ini ya untuk menebus ya manusianya. Memang akhirnya Israel menjadi jalan, tetapi rupanya Israel salah berpikir saudara ya. Bahkan dalam pemahaman mereka gitu ya, orang Yahudi atau bidan-bidan Yahudi tidak boleh membantu seorang ibu kafir dalam melahirkan, karena buat mereka nanti hanya akan bawa orang kafir yang lain masuk ke dalam neraka. Sudah bayangkan ya, temboknya itu di otak itu luar biasa. Secara fisik jangan-jangan kita juga sama. Secara fisik kita kayaknya bisa dekat sama orang, tapi secara mindset kita sudah ada tembok gitu ya, ada stumbling block begitu ya, yang menghalangi barrier untuk bisa mengerti, memahami orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kalau ada seorang Yahudi yang menikah dengan seorang kafir, maka keluarganya akan melakukan ibadah penguburan karena dianggap sudah nggak ada lagi hubungan. Sudah bayangkan ya, sejauh itu. Dan ingat tadi kisah Petrus yang menolak saudara ya, karena merasa najis, nggak bisa saudara ya. Bahkan kalau Anda perhatikan, tembok pemisah ini tidak hanya muncul dalam pemikiran mereka, tapi dalam konsep ibadah juga sama. Sehingga di bait Allah ada tembok pemisah sepanjang 3 hasta, setinggi 3 hasta, 135 cm lah saudara ya. Bahwa ada batas antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Kalau sampai melanggar batas itu, hukumannya mati. Waduh, ngeri nggak saudara ya? Ngeri nggak? Ketika tembok itu terlalu tinggi, ada dinding pemisah begitu ya. Dan selalu dikatakan bahwa orang-orang kafir ini orang yang tidak mengenal Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah, hidupnya tidak jelas begitu ya, sehingga pasti akan masuk ke dalam neraka. Orang kafir ini katanya dituliskan sana tadi orang yang jauh daripada Allah. Tapi kalau orang Yahudi itu dekat gitu ya. Nah, Anda bayangkan. Dan mungkin jangan-jangan kita ini dalam konsep hari ini juga sama. Ada orang-orang yang merasa lebih hebat, lebih rohani, lebih dekat pada Tuhan. Sementara mungkin dia menganggap orang Kristen yang lain jauh daripada Tuhan. Ya memang ada orang yang secara iman dan ibadah jauh daripada Tuhan. Tetapi orang itu merasa lebih hebat, lebih luar biasa, lebih dicintai Tuhan begitu. Nah ini menjadi berbahaya Bapak Ibu. Sangat berbahaya, menjadi tembok pemisah. Dulu saya mendengar kisah ada seorang dari jemaat-jemaat gitu ya, ada pelayan Tuhan yang gak mau disentuh jemaat, gak mau salaman. Lu kenapa? Takut urapannya hilang. Saya kaget sudah dengar kayak gitu-gitu ya. Akhirnya ada jarak gitu. Hanya orang yang sudah level rohaninya tinggi boleh mendekat. Waduh, kayak begitu. Pemisahnya begitu luar biasa saudara ya. Jadi Anda bayangkan hari itu Paulus melihat bahwa pelayanan di Efesus merupakan yang perlu dipersatukan, temboknya terlalu jauh. Seakan-akan walaupun sama-sama Kristen tapi beda saudara ya. Dan mungkin juga terjadi pada hari ini. Nah kita melihat di ayat yang ke-13 kemudian, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi sekarang Paulus sudah menunjukkan tidak ada lagi perbedaan. Hukum Taurat telah dibatalkan, saudara ya. Hukum Taurat dalam pengertian ceremonial law, dalam konsep ibadah korban atau cara ibadah pelayanannya,
oleh darah Yesus menjadi sangat berbeda. Siapapun yang percaya dari Yesus, mau orang Yahudi, bukan Yahudi, suku bangsa apapun, ketika dia tinggal di dalam Kristus, maka dia dipersatukan. Karena ayat 14 mengatakan dialah damai sejahtera kita yang meruntuhkan tembok pemisah. Jadi itulah kenapa kita bisa makan bersama, kita bisa berdiskusi bersama, kita bisa melayani bersama, suku bangsa apapun. Tidak ada tembok pemisah. Ini menarik, saudara. Paulus mungkin cuma di Efesus, dan Anda mungkin atau kita yang di Jakarta, jangan-jangan kita mulai terpisah karena sinode kita, GKI, GKMI, GBI, GSCA, atau Bala Keselamatan, apalagi ya sinode itu memisahkan kita, teman-teman. Hanya karena masa satu tepuk tangan, satu nggak tepuk tangan, ya. Satu pakai bahasa roh, satu tidak pakai bahasa roh, kita mulai mencela satu dengan lain, seperti lupa bahwa kita telah disatukan. Dan kita bisa menikmati damai sejahtera dalam persekutuan berbeda suku, berbeda cara melayani, saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Paulus memberitahukan bahwa ayat 14 tembok pemisah itu yaitu perseteruan. Karena konsep pola berpikir tadi sudah selesai, runtuh. Nah, anehnya kadang-kadang gereja membangun kembali saudara temboknya itu. Ayo Bapak Ibu Saudara, ya memang ada yang salah. Kita mesti ngomong, ya dia salah, nggak benar, betul. Betul saudara ya. Tetapi ketika kita temboknya terlalu besar sehingga nggak ada jalan jembatan, yaitu darah Yesus Kristus yang menjadi pemersatu itu hilang. Nah, ini menjadi persoalan buat kita saudara ya. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, Paulus sedang mengingatkan di ayat yang ke-15 saudara ya, bahwa dengan matinya Kristus, dalam kematiannya ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, baik orang Yahudi maupun yang kafir, menjadi manusia baru. Ini menarik saudara ya. Menjadi manusia baru. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya. Nah, kalau kita cuma berantem hanya karena yang satunya Protestan sama Pentakosta, hanya karena persoalannya selalu yang satu nembakin bahasa roh berasal dari setan lah, yang bahasa roh merasa bahwa yang satunya kurang peka dengan suara Roh Kudus. Saya pikir kalau Yesus datang kembali saudara ya, apakah dia mempertanyakan atau mempermasalahkan hal semacam ini? Saya dengan Romo Katolik pernah ngomong saudara ya, saya tuh kagum dengan istilah kontemplasi. Bagaimana membaca, merenungkan firman sepanjang hari. Saya itu belum pernah, saudara. Saya baru sesekali, tapi nggak seperti Romo Katolik itu yang kontemplasi itu merenungkan firman, saudara. Terus sampai menemukan rema dalam bahasanya teman-teman Pentakosta begitu ya. Tapi itu sampai yang saya dengar ya, kesaksian itu ketika membaca misalkan kisah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu bau taman tiba-tiba muncul, saudara ya. Bisa dirasakan, dihirup gitu ya, bau bunga di taman itu, atau suasana ketakutannya muncul tiba-tiba. Loh, itu saya sendiri belum sebenarnya, belum sampai sedahsyat itu baca Alkitabnya merasakan kayak begitu. Sementara kita beberapa yang penting 3 pasal, 7 pasal, 6 pasal tanpa mengerti saudara. Sementara saya tahu ada hamba Tuhan baca cuma 1 pasal tiap hari, direnungkan, dipikirkan, ngerti, dapat kebenaran, dapat pelajaran saudara. Enggak cuma asal baca demi supaya nanti kalau ditanya, Bapak Saudara yang minggu ini baca Alkitab yang sudah selesai 1 kitab siapa? Angkat tangan. Tapi nggak ngerti saudara, hanya demi target begitu. Tapi hari ini Kristus memperdamaikan Anda dengan saya, menjadi manusia baru saudara. Nah, ada statement bagus ya, the closer we come to God, the closer we come to each other. The closer we come to God, the closer we come to each other. Semakin kita dekat dengan Tuhan, seharusnya membuat kita semakin dekat dengan yang lain, bisa menerima perbedaan. Sehingga kita mungkin sama seperti orang Samaria, saudara ya, yang baik hati itu, nggak lihat perbedaan lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya percaya memang dosa memisahkan manusia dengan Allah, dan mungkin manusia yang lain dengan manusia yang lain. Tetapi kematian Kristus itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Tidak hanya kita menikmati pengampunan, kelepasan, penebusan yang luar biasa, penyucian hidup,
Tetapi harusnya itu meruntuhkan konsep kita selama ini tentang kesukuan, egoisme, memikirkan diri sendiri, keuntungan pribadi. Tembok-tembok itu seperti dihancurkan, terus Kristus menyatukan kita dengan orang lain. Sehingga di masa pandemi ini malah makin bagus ya, kita membuktikan bahwa Kristus hidup dengan cara membantu orang lain. Jadi berkat buat orang lain, begitu ya. Mungkin bantuan Anda cuma sedikit, mungkin 0% dari kekayaanmu. Tapi sadar nggak, bagi orang yang menerima bantuan itu, mungkin itu mujizat terbesar hari itu yang dia tunggu-tunggu. Tidak melihat hamba Tuhan atau pengusaha atau karyawan biasa, atau mungkin satunya majelis, diaken, satunya jemaat biasa. Sudah nggak lihat kayak gitu, saudara ya. Semakin kita mengasihi Tuhan, harusnya semakin kita bisa melekat satu dengan lain. Juga demikian juga suami istri, semakin dekat dengan Tuhan, mungkin ada pertengkaran, mungkin ada perseteruan, tetapi mereka itu semakin melekat. Tembok-tembok pemikiran yang salah itu diruntuhkan, sehingga harusnya kasus perceraian makin sedikit dalam kekristenan. Karena kenapa? Dua-duanya makin bertumbuh, begitu ya. Mencari titik temu, makin mengasihi Tuhan, dengar suara Tuhan, maka yang kesininya juga makin benar, saudara ya. Ada pengampunan, ada pemulihan, ada kasih, ada hal-hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan bahwa gereja Tuhan sekarang ini selain memiliki jalan masuk kepada Bapa di surga, kerajaan Allah bagi yang percaya kepadanya, dan mereka kemudian ternyata, kata Paulus di ayat 19, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sekarang punya gelar baru, yaitu warga kerajaan Allah. Semua kita kaya, miskin, cantik, ganteng, sudah menikah atau masih jomblo bahagia, saudara ya, yang pekerjaannya mapan atau yang enggak, pemimpin perusahaan atau anak buahnya, semuanya punya kewarganegaraan sama, yaitu warga kerajaan Allah. Kita ini keluarga Allah. Dan yang menariknya adalah kemudian bahwa ada bait Allah dalam kehidupan kita, saudara. Kita ini juga dibangun bait Allah, kita menjadi bait Allah ya, tempat kediaman Allah. Kalau dulu dalam ibadah Taurat ada bait Allah yang betul-betul di Yerusalem, sekarang Paulus juga mengingatkan kita ini bait Allah dalam kitab 1 Korintus, saudara. Kita ini bait Allah, di mana Allah berdiam di sana. Pondasinya apa? Yaitu pengajaran para rabi, para rasul, di mana perjanjian lama para nabi memberitahukan dan para rasul mengajarkan, dan penggenapan itu diajarkan bahwanya dalam Kristus lah Anda dengan saya dipersatukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita ini masih mindset terkotak-kotakan begitu ya. Bahkan karena suku juga sama. Wah, ini kalau sukunya sama ditolongin banget ya, kalau sukunya beda enggak lah. Bukankah kita warga kerajaan Allah yang sama? Nah, harusnya gereja tinggal di dalam bait Allah ini, saudara. Melalui pengajaran para rasul nabi yang mengajarkan kepada kita kebenaran Kristus sebagai jalan keselamatan, tapi juga mengajarkan bahwa kita ini satu paket yang sama, warga kerajaan surga. Dan pondasi bait Allah kita adalah Kristus sebagai batu penjuru, bukan yang lain. Kalau Anda percaya pada Kristus hanya karena uang orang lain, Anda percaya pada Kristus hanya karena pengen dibantu ekonominya, Anda percaya pada Kristus hanya karena kesembuhan saja, Anda percaya pada Kristus hanya supaya naik pangkat atau naik jabatan atau terhindar dari COVID, Anda hanya percaya pada Kristus supaya kekayaanmu tidak hilang, maka itu dasar yang salah. Karena Kristus batu penjuru, jadi itu batu utama di sebuah rumah yang bersangkutan dengan yang lain, saudara, batu-batu pojok-pojok yang lain begitu, sehingga menjadi kekuatan. Nah, hari ini saya mengajak setiap kita sebagai umat Tuhan yang menjadi bangunan, saudara, bangunan. Maka hari ini saya mengajak setiap kita betul-betul menyadari bahwa tidak ada lagi dinding pemisah. Sebagai bait Allah, atau kalau dalam bahasa Paulus tubuh Kristus, Kristus menjadi kepala, kita tubuhnya, saudara. Semuanya dibangun. Ayat 21, dibangun rapi tersusun, begitu ya, menjadi bait Allah yang kudus. Anda dengan saya diletakkan dengan tempat yang berbeda. Nah, kalau ini lain, saudara, lain ya.
ada yang dipanggil untuk melayani dalam bidang keuangan, ada teman-teman yang secara keuangan hari ini diberkati, malah akhirnya mensupport hamba-hamba Tuhan di daerah, orang-orang yang berkebutuhan, menyediakan obat-obatan untuk disupport bagi yang terpapar begitu ya. Ada yang menyediakan berkat untuk membuka makanan begitu, paket makanan yang diberikan kepada orang lain. Tempatnya, tapi Allah sedang menyusun bait Allahnya. Allah sedang menyusun bait Allah itu. Bukan bait Allah Yerusalem sekarang, tapi orang percaya yang menjadi bagian dari bait Allah. Sehingga ini menjadi menarik, saudara. Kita ini dibangun. Saya percaya bahwa ketika di dalam Kristus inilah bangunan yang dibangun itu harusnya nggak ada lagi dinding-dinding di sana. Ya memang kalau lu bangun bait Allah kan ada dindingnya, Pak. Ya dinding itu kalau itu benar ya. Tapi kita di dalam tubuh Kristus yang sama yang dibangun oleh pengajaran-pengajaran kebenaran, oleh Alkitab yang luar biasa, oleh kematian Kristus. Harusnya kita tidak lagi membangun dinding pemisah di dalam gereja. Karena perbedaan, sekali lagi perbedaan suku bangsa, status ekonomi, kaya atau miskin, atau perbedaan kedudukan antara majikan dengan pelayan. Tapi kemudian jangan juga yang bekerja, karyawannya sama bosnya jadi kurang ajar, saudara. Bos kita kan sama nih dalam Tuhan, sama dong. Kamu jangan marah-marah terus. Jangan begitu ya. Ya ini ada beda antara Anda ketika menjadi seorang profesional atau ketika menjadi umat Tuhan gitu, mesti sadar ya. Mungkin ada perbedaan aliran gereja, sinode. Nah, itu juga kita jangan sampai jadi terlalu ditinggikan lah itu dinding-dindingnya, saudara. Atau mungkin karena senioritas dan junior, saudara ya. Waduh, ini lebih kamu nggak ngerti sebelum kamu pelayanan. Opa ini atau om ini sudah pelayanan, kamu ngerti apa? Atau yang muda ngerasa, udah ketinggalan itu orang tua. Udah nggak ngerti model baru pelayanan sekarang kekiniannya apa? Jangan, saudara ya. Mari kita belajar bahwa tidak ada dinding lagi. Termasuk juga hari itu kalau Anda perhatikan antara laki-laki dengan perempuan, jelas saudara ya, ada dinding pemisah. Wanita cuma dianggap, maafkan, cuma menjadi seperti komoditas begitu ya. Tetapi di dalam Kristus, khususnya kitab Lukas, berarti wanita diperhatikan, dihargai oleh Yesus. Pribadi yang punya hak untuk bisa berbicara. Dan sama di gereja juga kita sama, saudara ya. Jadi hari ini teman-teman, Kristus harusnya menolong kita untuk membongkar dinding pemisah dalam kehidupan kita. Gak boleh lagi ada batasan-batasan. Tentu batasan yang saya maksudkan bukan berarti di gereja orang seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Tentunya tidak seperti itu. Tetapi batasan dalam pengertian pria lebih hebat dari wanita, enggak juga seperti itu. Atau ketika kita mencoba mengatakan bahwa wah ini kalau dia orang Australia lebih bagus nih daripada kalau orang Kalimantan yang khotbah. Enggak, saudara ya. Semuanya juga sama. Tuhan menerima begitu ya. Tuhan menerima dan menyatukan semua orang sehingga tidak ada lagi batasan-batasan. Dan karena itu saya mengajak saudara hari ini mencatat ini sesuatu yang menarik ya, bagaimana Alkitab mencatat bahwa kadang-kadang ada orang-orang dengan virus superioritas, satunya minderitas, saudara ya. Akhirnya hidupnya mengalami persoalan hubungannya begitu ya, antara yang superior dengan atau antara yang senior dengan yang junior begitu ya. Ada yang superior, ada yang inferiority complex, saudara ya. Nah, saya mengajak mari gereja Tuhan, siapapun Anda yang menikmati OBS hari ini, coba renungkan, masih ada pemisah nggak, dinding nggak antara Anda dengan teman pelayanan Anda? Pemisah antara Anda dengan mantan Anda. Itu lain cerita kalau mantan, saudara, itu masih butuh waktu mungkin ya. Atau mungkin mulai ada pemisah dengan gereja lain yang ketika mungkin mengajak persekutuan bersama, nggak kelas lah, nggak level gereja itu. Atau mungkin ada pemimpin gereja besar merasa nggak bisa duduk bareng dengan pemimpin gembala di gereja kecil mungkin. Atau ada yang youth pastor yang sudah luar biasa, kondang ke 10 negara, 7 samudra, 8 lautan, 9 neraka, saudara ya. Dan kemudian nggak mau dekat, nggak mau dengerin mungkin teman-teman youth pastor yang ya baru belajar jadi youth pastor. Hari ini ayo, jangan ada dinding pemisah lagi di antara kita gereja Tuhan, saudara ya. Sehingga ketika kita terbiasa, itulah kenapa saya suka penelitian Peter Wagner dalam bukunya Gempa Gereja, saudara ya. Kan katanya ada 5 pilar gereja: marturia, diakonia, didaskalia, saudara ya, euangelia, dan juga kemudian koinonia.
Yang menarik adalah kata Peter Wagner, salah satu penyakit gereja adalah koinonia, persekutuan. Loh, kok bisa persekutuan jadi penyakit? Iya, karena satu gereja, kalau misalkan ada di satu gereja, Anda lekat begitu ya di satu ibadah komunitas gitu ya, dekat gitu. Saking dekatnya akhirnya nggak bisa terima orang luar. Orang luar masuk kayak siapa ini ya gitu, kayak seperti ada pemisah. Dan itu juga salah sebenarnya. Jadi hari ini saya mengajak saudara, ayo mulai katakan sama Tuhan, Tuhan saya mau terbuka, saya mau belajar bersekutu dengan lain karena Tuhan sudah menyatukan saya dengan mereka. Tuhan sudah menerima saya dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bersama-sama kami dibangun tumbuh dalam Kristus Yesus yang menguatkan. Kiranya kita akan menjadi pribadi yang one in Christ. Karena memang kita harus satu dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi segalanya atas hidup Anda dengan saya. Kristuslah yang menjadi segalanya atas gereja Tuhan, sehingga tidak ada lagi perbedaan, nggak ada perbedaan. Kaya, miskin, pangkat, gelar yang punya gelar profesor, doktor, karburator, kompor bocor, saudara ya, atau mungkin yang nggak punya gelar sama sekali, tapi semuanya sama. Sahabat-sahabat OBS yang dari Makassar, dari Mamuju, begitu ya. Teman-teman juga dari Surabaya, Sidoarjo, Malang yang suka join, dari Bandung, teman-teman ya. Khususnya Jabodetabek, teman-teman dari Jogja, Portugal ya, Tegal, saudara ya. Teman-teman yang mungkin dari Balikpapan ya, Kalimantan, Pontianak begitu, ada yang dari Palangkaraya yang join kadang-kadang. Terus Kaltara ya, saya lupa itu nama itu, ada dari Melak ya. Dan juga mungkin teman-teman dari Timor Leste yang join, teman-teman dari Denpasar yang kadang juga join bersama dengan OBS begitu ya, teman-teman dari Sumatera Utara, bahkan dari Malaysia atau dari Australia, Pak Kiki, Shalom ya, dan juga dari Amerika yang suka join dengan OBS. Hari ini saya mengajak setiap saudara, ayo yang luar negeri khususnya, atau yang dalam negeri juga jangan minder kalau melihat teman kita luar negeri gitu ya. Yang luar negeri juga nggak akan merasa merendahkan kita yang tinggal di Indonesia yang aduh kurang disiplin lah, makanya COVID-nya nggak kelar-kelar. Nggak disiplin sih orangnya, beda sama kita nih di Australia atau di Jepang gitu ya. Di dalam Kristus kita dipersatukan, kita belajar punya dasar yang sama. Saya mengajak setiap kita semuanya, mari kita akan belajar bersyukur, lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bersyukur karena kita yang jauh katanya sudah dekat dan dalam track yang benar, dalam jalan kebenaran menuju kerajaan surga. Dan kita akan terus melakukan yang terbaik dalam tubuh Kristus. Kalau Anda bisa support, Anda bisa menolong, ayo menolong sekarang. Ini waktunya gereja Tuhan saling memberkati, saling disatukan, kompak gitu ya, di tengah pandemi ini. Kalau seandainya semua orang percaya bisa saling menolong, saling menopang, maka menjadi kesaksian bagi orang-orang lain di luar Kristus untuk juga akhirnya melihat gaya hidup tubuh Kristus yang berbeda, saudara ya. Dan bukan ini doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Dan kiranya Tuhan akan berkati kita belajar ya, mulai dari rumah kita dipersatukan antara anak dengan orang tua, kakak dengan adik, perbedaan-perbedaan ada tidak lagi dipertajam gitu, tapi mulai tembok-tembok misah itu mulai dijatuhkan. Egois biasanya dimulai dari kemarahan, luka, masa lalu, kecewa. Tapi lebih dari itu dekatlah dengan Tuhan. Karena waktu dekat dengan Tuhan, kita belajar buka hati kita. Mungkin Tuhan akan bicara bagian mana yang harus dipulihkan, bagaimana harus kita kerjakan, melangkahnya harus seperti apa. Nah, saya mengajak sekali lagi one in Christ. Itu yang kita akan lakukan, menjadi satu di dalam Kristus. Nah, sebelum selesai teman-teman, saya secara khusus berterima kasih buat Ibu Lilis dan King Foto ya, Pak Michael dengan Ibu Mira ya, kemarin pas ulang tahun istri saya, bukan ulang tahun anak saya, saudara ya, tanggal 11 Maret, puji Tuhan, wah dibantu foto lagi anak saya, saudara ya, oleh King Foto. Aduh, terima kasih sekali ini. Tuhan memberkati, dan ada sahabat-sahabat yang memberkati kami secara finansial melalui pelayan online ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah, dan doa saya Tuhan mengembalikan berkat itu kepada Anda berlimpah-limpah begitu ya. Pekerjaan, kesehatan, perlindungan turun bagi setiap saudara. Kiranya kita semuanya akan terus mengasihi Tuhan apapun kita di tengah pandemi ini. Mari percaya Tuhan
tetap setia, Tuhan tetap ada menyatukan kita bagi orang percaya yang lain dengan orang percaya yang lain. Jangan hanya berdoa berdiri sendiri, tapi kita juga berdoa bagi orang lain supaya mereka juga dikuatkan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, tetap berjalan dalam kasih setia Tuhan, tetap bersemangat belajar firman Tuhan, dan bersama dengan saya di online Bible Study OBS, saudara ya. Dan mari kita akan berdoa meminta kasih setia Tuhan turun bagi setiap kita, sehingga kita akan terus mengenal firman dengan baik. Dan minggu depan tetap ada OBS, saudara ya, tetap melanjutkan di Kitab Efesus pasal yang kedua. Tuhan Yesus urapi setiap sahabat-sahabat OBS yang menikmati IGTV hari ini Tuhan, walaupun tidak secara online, tapi kami percaya urapannya sama Tuhan, berkatnya sama, pengajaran itu akan turun bagi kami. Dan kami gereja Tuhan disatukan, kami gereja Tuhan tidak mengadu domba, tidak melakukan kejahatan, tidak menghancurkan tubuh Kristus, tapi kami mau disatukan. Setiap perbedaan semuanya mulai disatukan, tembok-tembok bisa dihancurkan, dan kami belajar untuk mengasihi Tuhan, mencintai umat Tuhan, dan kami dipersatukan. Tuhan berkati setiap sahabat OBS yang sedang sakit kanker, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mungkin dokter mengatakan itu kanker, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan tubuh yang sakit Tuhan jamah. Khususnya buat mama dari Bang Benny, Tuhan juga jamah. Tante Marta yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan Tuhan. Kesembuhan mujizat terus turun, kesehatan terbaik terus turun dalam nama Tuhan. Buat sahabat-sahabat yang lain Tuhan yang berdoa buat pekerjaan, buat pasangan hidup, buat luka yang sedang dialami, kekecewaan, buat kandungan yang diharapkan Tuhan Yesus, masa depan pintu yang terbuka, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menemukan jalan keluar, kau menemukan titik terang, kau menemukan pekerjaan Tuhan yang ajaib tunas kehidupanmu. Dan aku berdoa hari ini diberkati usaha bisnismu, pekerjaanmu, dan kau akan menikmatinya bersama dengan Tuhan pada hari-hari sepanjang minggu ini. Kau masih akan melihat mujizat terjadi, hutang-hutangmu Tuhan akan menolong, kau menemukan investor untuk usahamu, kau menemukan orang dapat membantu engkau menjadi orang yang sangat rendah hati, untuk terus bergantung pada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang. Dan hamba berdoa bagi setiap teman-teman di OBS yang join Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati setiap teman-teman OBS, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita, sehingga imun kita kuat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati saudara semuanya. Shalom.